Misteri keajaiban sedekah, menunda kematian dan menolak bala, musibah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sedekah dapat menolak 70 pintu bencana. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar bersedekah setiap hari, pada awal pagi dengan apa saja. Karena bencana atau bala tidak akan menembus benteng sedekah seorang mukmin. Ibnu Al-Qayyim pernah berkata, Allah menolak beragam bencana dengan sedekah. Ketentuan ini telah populer, baik bagi para ulama maupun orang awam. Oleh karena itu, banyak penduduk bumi yang mengandalkan sedekah karena mereka telah mencobanya. Dalam bagian lain Ibnu Al-Qayyim berkata, sedekah memiliki dampak yang luar biasa untuk menolak berbagai macam bala meskipun sedekah itu dikeluarkan oleh orang yang fasik, zalim atau kafir. Dengan mengeluarkan sedekah, Allah akan menolak berbagai macam bala yang akan menimpa orang itu. Dikisahkan Jibril memberitahu Nabi Isa AS perihal kematian tukang cuci. Ketika Isa AS pergi ke tempat tukang cuci itu, ia sedang mencuci. Nabi Isa terkejut karena ternyata tukang cuci itu masih hidup. Jibril turun memberitahu Isa AS karena dia bersedekah dengan 3 potong roti. Allah pun menghindarkannya dari bencana kematian. Sebenarnya di dalam tumpukan pakaian yang dia bawa, ada seekor ular hitam yang akan menggigitnya. Namun Allah menyelamatkannya dari bencana itu karena sedekahnya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan hal ini, bersegeralah bersedekah. Sebab yang namanya bencana atau bala tidak pernah mendahului sedekah. Belilah semua kesulitanmu dengan sedekah, obatilah penyakitmu dengan sedekah. Sedekah itu sesuatu yang ajaib. Sedekah menolak 70 macam bala dan bencana Indonesia. Sedekah tidaklah mengurangi harta. Khair. Muslim. Ada suatu kisah di zaman Nabi Sulaiman AS terjadi sepasang merpati mengadu bahwa telurnya selalu diganggu oleh seseorang yang jahil. Perlu diketahui bahwa Nabi Sulaiman AS adalah salah seorang Nabi 94 yang bisa berkomunikasi dengan golongan hewan. Kemudian Nabi Sulaiman AS memerintahkan kepada jin untuk menjaga keselamatan telur merpati itu dan mematahkan pria yang akan mengganggunya. Pada suatu hari si merpati datang mengadu lagi kepada Sulaiman, kemudian Nabi Sulaiman meminta pertanggungan jawaban si jin yang ditugasi. Si jin berkata, kami tidak dapat menekuk, mematahkan batang leher si pengganggu itu, karena ia dikawal oleh 2 malaikat. Pria yang jahil itu, sebelum keluar rumah, di pagi harinya, ia telah bersedekah sekeping roti kering kepada si pengemis. Dan hendaklah orang yang disempitkan rezekinya bersedekah. Quran Surat At-Talaq ayat 7. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa sedekah itu dapat menolak bala. Bersegeralah untuk bersedekah. Sebab, yang namanya bala tidak bisa mendahului sedekah. Tidak akan berkurang rezeki orang yang bersedekah, kecuali bertambah, bertambah, bertambah. Pada suatu hari, dikisahkan ada malaikat kematian mendatangi Nabi Ibrahim AS, dan bertanya, siapa anak muda yang tadi mendatangimu wahai Ibrahim? Yang anak muda tadi maksudnya? Tanya Ibrahim. Itu sahabat sekaligus muridku. Ada apa dia datang menemuimu? Dia menyampaikan bahwa dia akan melangsungkan pernikahannya besok pagi. Wahai Ibrahim, sayang sekali, umur anak itu tidak akan sampai besok pagi.
Habis berkata seperti itu, malaikat kematian pergi meninggalkan Nabi Ibrahim AS. Hampir saja Nabi Ibrahim AS tergerak untuk memberitahu anak muda tersebut untuk menyegerakan pernikahannya malam ini, dan memberitahu tentang kematian anak muda itu besok. Tapi langkahnya terhenti. Nabi Ibrahim memilih kematian tetap menjadi rahasia Allah. Esok paginya, Nabi Ibrahim AS ternyata melihat dan menyaksikan bahwa anak muda tersebut tetap bisa melangsungkan pernikahannya. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Nabi Ibrahim AS malah melihat anak muda ini panjang umurnya. Hingga usia anak muda ini 70 tahun, Nabi Ibrahim AS bertanya kepada malaikat kematian, apakah dia berbohong sewaktu menyampaikan bahwa anak muda itu umurnya tidak akan sampai besok pagi? Malaikat kematian menjawab bahwa dirinya memang akan mencabut nyawa anak muda tersebut, tapi Allah menahannya. Apa gerangan yang membuat Allah menahan tanganmu untuk tidak mencabut nyawa anak muda tersebut? Wahai Ibrahim, di malam menjelang pernikahannya, anak muda tersebut menyedekahkan separuh dari kekayaannya. Dan ini yang membuat Allah memutuskan untuk memanjangkan umur anak muda tersebut, hingga engkau masih melihatnya hidup. Yakinlah bahwa ajal atau kematian itu di tangan Allah. Memajukan dan memundurkan kematian adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah memberitahu lewat kalam Rasul-Nya bahwa sedekah itu bisa memanjangkan umur. Jadi, bila disebut bahwa ada sesuatu yang bisa menunda kematian, sedekah adalah salah satu yang membuat umur kita panjang. Sedekah bisa menunda kematian. Intinya adalah ketika kita melihat orang lain yang sedang kesulitan dan butuh bantuan kita, pada hakikatnya adalah kitalah yang membutuhkan pertolongan tersebut, karena bisa saja kesulitan yang ada di depan mata kita tersebut adalah sesuatu yang bisa menolong kita dari bala atau kematian, atau dengan kata lain kesulitan yang ada di depan mata kita tersebut adalah untuk memperpanjang umur kita. Tinggal, apakah kita mau menolongnya atau tidak? Sedekah bukan saja akan memperpanjang umur, melainkan juga memungkinkan kita meninggal dalam keadaan baik. Sedekah akan mengundang cintanya Allah, dan kalau seseorang sudah dicintai oleh Allah, maka tidak ada masalahnya yang tidak diselesaikan, tidak ada keinginannya yang tidak dikabulkan. Tidak ada dosanya yang tidak diampunkan, dan tidak ada nyawa yang dicabut dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah berkenan memperpanjang umur, sehingga kita semua berkesempatan untuk mengejar ampunan Allah dan mengubah segala kelakuan kita, sambil mempersiapkan kematian datang. Dan Dialah yang menidurkan kamu di malam hari, dan Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari. Kemudian Dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umur yang telah ditentukan. Kemudian kepada Allah lah kamu kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan. An-Nisa 78.